Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan dan yang lainnya telah memasuki goa kediaman Jonggu, di mana di sana Shoyan memerintahkan mereka berdua untuk keluar. Lalu tak lama kemudian, Shoyan mengirimkan token Dewa Iblis Abadi kepada si nomor 1. Selanjutnya, si nomor 1 pun memberikan Shoyan sebuah pisau, yang mana kegunaannya adalah untuk menghancurkan hati biru. Setelah itu, Shoyan juga mengenakan sebuah armor yang telah ia dapatkan dari si nomor 8. Singkat cerita, akhirnya Shoyan pun berangkat menuju Aula Budak Ashura. Dan cerita pun dimulai. Tepat ketika Shoyan dan yang lainnya semakin dekat dengan arena, kerumunan yang sudah ramai pun menjadi semakin meriah. Bahkan, pengunjung yang ingin menonton pun terus berdatangan ke dalam arena. Untungnya, seluruh arena Budak Ashura ini dibangun dengan cukup besar, sehingga dapat menampung ratusan ribu orang. Setelah Jonggu dan yang lainnya sampai di platform pintu masuk Aula Budak Ashura, mereka pun berhenti sejenak. Karena di sana ada dua sosok penjaga yang sedang menghampirinya. "Selamat datang utusan Jonggu, tolong tunjukkan token tantanganmu," ucap si penjaga sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. "Oh, baiklah," ucap Jonggu. Kemudian Jonggu pun segera menunjukkan tokennya dan ia langsung masuk ke dalam arena. "Utusan Jonggu, tempat dudukmu berada di lantai 3. Ucap penjaga itu sambil mengarahkan jalan menuju lantai 3. Tunggu sebentar. Kenapa tempat dudukku di lantai 3? Aku mengambil bagian di dalam tantangan hari ini. Meskipun tidak harus di lantai 1, setidaknya tempat dudukku berada di lantai 2. Ucap Jonggu dengan dingin. Walaupun dia tidak pernah bertanding di sini, tetapi dia sudah sering pergi ke sini sebelumnya, sehingga dia memahami aturan yang ada di sini. "Sebelumnya aku meminta maaf kepada utusan Jonggu. Lantai pertama dan lantai kedua itu semuanya telah penuh. Jadi aku hanya bisa memintamu untuk duduk di lantai 3. Ucap sosok penjaga yang memimpin jalan sambil tersenyum kecut. Mendengar itu, mata Jonggu pun menjadi gelap. Bagaimanapun, Aula Budak Ashura itu sangatlah besar. Jadi seharusnya tidak mungkin bagi para penonton dapat mengisi kursi VIP hingga penuh. Karena di dalam kompetisi sebelumnya, jarang sekali kursi VIP itu penuh dengan orang. Jadi, kemungkinan besar masalah ini ada hubungannya dengan Jinjang. Sepertinya, utusan Jinjang sangat berwawasan luas, sehingga dia sampai repot-repot mengatur tempat duduk untukku. Kalian berdua harus fokus di dalam pertarungan ini. Tidak peduli seberapa tinggi posisi pecundang itu, kalian berdua harus bisa membuatnya semakin malu, ucap Jonggu dengan mendominasi, kemudian melambaikan jubah di lengannya. Mendengar itu, sosok penjaga yang memimpin jalan pun tidak banyak berbicara, karena dia tahu bahwa semua ini adalah pertarungan antar utusan. Jadi, dia tidak perlu merugikan dirinya sendiri dengan berbicara terlalu banyak. Setelah Jonggu selesai berbicara, dia juga segera bergegas masuk ke Aula Budak Ashura di lantai 3. Namun, meskipun di lantai 3 ada banyak orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka dari golongan utusan. Meskipun begitu, ketika orang-orang ini melihat Jonggu yang datang, mereka pun membungkuk dan mengepalkan tinju mereka untuk memberikan hormat kepada Jonggu. Bagaimanapun, Jonggu adalah seorang utusan. Kekuatannya juga tidak terlalu lemah. Segera, Jonggu pun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kerumunan para senior. Namun, seperti yang Jonggu duga, di barisan depan lantai pertama, ada beberapa sosok yang ia kenal. Jonggu bahkan dapat melihatnya dengan sekilas, bahwa ada sosok Jinjang yang berada di antara mereka. Sepertinya, Jinjang juga melihat Jonggu. Namun, mata Jinjang tampak dingin, dan dia hanya melakukan kontak mata dengan Jonggu sejenak. Kemudian, dia segera membuang muka untuk melihat ke arah arena. Dan pada saat yang sama, Shoyan juga melihat ke arah arena yang luas saat ini. Kemudian, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua sosok di arena. Salah satu dari kedua sosok tersebut, kepalanya pecah dan berdarah. Tubuhnya juga sudah penuh dengan luka parah.
sehingga jejak darah terlihat di mana-mana. Lalu, ada bau darah yang menyengat dan menyebar ke seluruh arena. Melihat pemandangan itu, Shen pun sedikit mengerutkan keningnya. Karena, meskipun dia tidak keberatan dunia Dewa Iblis kuno menggunakan metode seperti ini untuk melawan penyusup dari dunia lain, tetapi, melihat pemandangan di depannya, Xiaoyan sekarang merasa bahwa orang-orang kuat ini telah dijadikan mainan di bawah segel budak yang tertanam di leher para budak itu. Namun, jika melihat darah yang telah mengering dan menghitam di arena pertarungan, Xiaoyan juga tidak tahu sudah berapa banyak pertempuran yang telah dilakukan keduanya. Namun, mereka masih bertarung dengan gigih di arena. Setiap serangan dari keduanya, darah terus menyembur dari tubuh mereka. Tetapi, adegan itulah yang paling ingin disaksikan oleh semua penonton. Lalu segera, berbagai sorakan seperti gemuruh gunung yang meletus pun, itu menyebar di seluruh arena kompetisi budak Ashura. Namun, di tengah pertarungan yang tidak berhenti itu, akhirnya salah satu orang terjatuh di dalam genangan darah. Sehingga, sorakan dan ejekan pun dapat dengan sangat jelas terdengar. Karena, mereka yang menang bertaruh akan mendapatkan poin kontribusi lebih banyak. Dan yang kalah tidak akan mendapatkan apa-apa. Melihat kejadian itu, Xiaoyan pun dapat menyimpulkan bahwa para orang suci di sini akan menukarkan poin kontribusi mereka dengan budak yang kuat. Oleh karena itu, semakin besar kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak, maka peluang kemenangan secara alami akan lebih tinggi. Karena tidak ada banyak begitu pertempuran, di mana yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Sehingga ada begitu banyak yang menghabiskan poin kontribusi mereka untuk memilih para budak yang kuat. Setelah pertarungan selesai, segera ada orang yang naik ke atas arena untuk membersihkan sisa pertempuran. Kemudian menarik kedua sosok yang telah bertarung ke bawah. Dan sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan para kontestan yang masih hidup ataupun yang sudah mati ini. Dan pada saat yang sama, sebuah suara pun bergema di seluruh arena. Baiklah, orang yang akan bertarung berikutnya akan menjadi pertempuran yang sangat menarik. Karena ada perselisihan antara para utusan. Sekarang, sambutlah orang paling populer akhir-akhir ini. Dia adalah utusan Zhonggu. Dan dia adalah yang saat ini menduduki puncak daftar poin kontribusi teratas. Ucap seseorang. Segera setelah sosok itu selesai berbicara, seberkas cahaya pun langsung dilemparkan ke arah Zhonggu di lantai 3. Sebelumnya, tempat di mana Zhonggu berada agak sepi, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki kesan terhadap Zhonggu. Tetapi, ada juga beberapa orang yang tidak tertarik dengan Zhonggu. Jadi, setelah semua orang mendengar pengumuman itu, suasana di arena pun berubah menjadi hening dan canggung untuk beberapa saat. Tenang. Dan yang menjadi lawannya adalah seseorang yang sering berkunjung ke arena ini. Orang-orang pasti sudah kenal dengannya. Dan dia adalah utusan Cincang. Dan dia salah satu utusan terkuat di sini, ucap komentator itu. Segera, sinar cahaya pun menjauh dari tubuh Zhonggu. Kemudian, pindah ke lantai 1 dan tertuju kepada Cincang. Pada saat ini, Cincang yang sedang duduk di antara para tamu VIP dengan tenang, sepertinya dia sudah terbiasa dengan adegan semacam ini. Jadi, saat semua orang mendengar nama Cincang, tiba-tiba terdengar suara menderu di seluruh aula. Jelas, Cincang sangat menyukai aula budak Dewa Ashura, dan dia telah mendapatkan banyak kemenangan di dalam kompetisi seperti ini. Jika tidak, mustahil baginya bisa menjadi begitu populer, sehingga dia dapat langsung menebus Tianjun yang berada di langkah ke-9 Kaisar Keabadian. Karena alasan inilah, Cincang memiliki poin kontribusi dalam jumlah yang banyak. Dengan nilai poin kontribusi yang dimilikinya, dia bisa membuat banyak orang kuat melakukan sesuatu untuknya. Cincang pun terlihat sangat percaya diri, seolah-olah dia selalu santai dalam menghadapi pertarungan yang akan berlangsung. Pada saat ini, semua orang yang sedang duduk di kursi penonton tampak bersemangat. Sepertinya, kemenangan Cincang sudah di dalam genggamannya. Setelah kita menyaksikan pertempuran tadi, kita akan melihat pertarungan antara kedua utusan. Dan itu akan segera dimulai. Jadi, bersiaplah untuk menyaksikan pertarungan yang hebat ini.
ucap para penonton. Mendengar itu, Jonggu pun sedikit mengerutkan keningnya. Setelah suara sosok itu menyebar dengan sangat cepat, sudah ada banyak orang di arena yang datang. Sebelumnya, orang-orang telah pergi setelah pertempuran sebelumnya. Namun, setelah semua orang mengetahui berita ini, jumlah orang dengan cepat pun mulai bertambah lagi dan lagi, yang menunjukkan pertarungan yang luar biasa itu akan segera berlangsung, dan itu segera menarik perhatian banyak orang. Kemudian, seluruh tempat duduk di aula budak Ashura pun dengan cepat dipenuhi semua orang, yang membuat arena pertarungan pun memicu gemuruh. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, mereka sangat penasaran dengan pertarungan antara yang kuat dan yang lemah. Melihat pemandangan itu, Jonggu pun sedikit mengerutkan keningnya. Karena meskipun dia memiliki kepercayaan kepada Shoyan, tetapi sekarang ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi di dalam hidupnya. Dan dia menjadi sangat gugup. Jonggu pun ingin berbicara dengan Shoyan. Namun, ketika dia menoleh Shoyan, Shoyan pun memberikan isyarat untuk diam. Karena ada banyak orang di sini. Ada banyak mata yang tertuju kepada sosok Jonggu. Karena Jonggu sebagai peserta di dalam kompetisi ini. Apalagi dia sebagai utusan. Seharusnya dia berada di lantai 2 atau 1. Namun, dia muncul di lantai 3 dan itu mengejutkan banyak orang. Karena jarang sekali seorang utusan ditempatkan di lantai 3. Namun, pertarungan ini akan segera dimulai. Jadi, semua orang pun bersemangat untuk bertaruh. Aku mendengar bahwa utusan Jinchang telah menebus budak di langkah ke-9 Kaisar Keabadian. Jadi, seharusnya pertarungan ini tidak seimbang. Bagaimanapun, ada celah yang sangat besar dalam hal kekuatan budak di antara kedua belah pihak, ucap penonton. Ya, tapi aku juga mendengar bahwa utusan Jonggu sekarang menduduki daftar teratas di monumen poin kontribusi. Itu sudah melebihi semua para utusan termasuk utusan Jinchang. Jadi, ada kemungkinan utusan Jonggu benar-benar memiliki budak dewa yang sangat kuat. Bagaimanapun, beritanya telah menyebar. Namun aku masih tidak tahu dari mana utusan Jonggu mendapatkan 2 budak dengan kekuatan di langkah ke-5 dan ke-6 Kaisar Keabadian. Sebelumnya, penangkapan utusan Jonggu biasa-biasa saja, dan dia sendiri berada di langkah kedua Kaisar Keabadian. Jadi, aku pikir dia hanya sedang beruntung, ucap penonton lainnya. Itu bukan keberuntungan. Apakah sebelumnya kamu pernah mendengar bahwa token utusan Liu Zhong berada di tangan utusan Jonggu? Dan beritanya juga telah menyebar bahwa kartu kehidupan utusan Liu Zhong telah hancur, yang menunjukkan utusan Liu Zhong sudah terbunuh. Jika diperhatikan secara sekilas, alasannya juga sangat jelas bahwa 2 budak utusan Jonggu ini sangatlah kuat, ucap penonton lainnya. Pada saat ini, di lantai 3, banyak orang di samping Shoyan dan yang lainnya mengeluarkan spekulasi. Dan mereka yang baru datang terus-menerus mengeluarkan pendapat. Tapi nyatanya, sebagai best suara yang orang-orang ini keluar, itu terus memuji utusan Jinchang. Jadi, banyak orang memilih untuk memasang taruhan kepada utusan Jinchang. Dan itu adalah keputusan teraman. Bagaimanapun, Jinchang memiliki budak di langkah ke-9 Kaisar Keabadian. Segera, nilai prediksi kemenangan dari pertempuran Jonggu dan Jinchang itu langsung muncul di tirai cahaya. Dan peluang dari kemenangan dari kedua belah pihak itu juga tampak mengerikan. Karena peluang yang muncul adalah 1:5. 1 untuk Jonggu dan 5 adalah untuk Jinchang. Tetapi peluangnya masih terus meningkat. Dan hasilnya itu cukup mencengangkan. Karena tingkat kegembiraan di seluruh arena budak Ashura itu telah mencapai puncaknya. Dan menunjukkan bahwa peluangnya sekarang 5 kali lipat dari taruhan 100 poin kontribusi pada Jonggu. Artinya, jika Jonggu dapat memenangkan tantangan ini, dia akan menerima 500 poin kontribusi. Hal itu membuat banyak orang ragu. Bagaimanapun, jika Jonggu benar-benar menang dengan cara yang luar biasa, maka dia akan mendapatkan lebih banyak poin saat dia menang. Karena semakin banyak dia bertaruh, tentu saja semakin banyak yang dia dapatkan. Seiring berjalannya waktu, taruhan tersebut telah sampai pada angka 1:10. Tapi peluangnya masih terus meningkat. Tepat ketika semua orang sibuk dengan taruhan mereka, tiba-tiba Jonggu yang berada di lantai 3 pun mengangkat tangannya. Kemudian seseorang segera maju menghampiri Jonggu.
Aku akan bertaruh, ucap Jonggu dengan lembut. Dengan banyak tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Jonggu dengan cepat mengeluarkan token miliknya. Setelah digunakan, Jonggu masih tersisa lebih dari 20.000 poin kontribusi. Utusan Jonggu, sisi mana yang ingin kamu pertaruhkan? Ucap bandar itu sambil tersenyum. Namun, hanya sedikit orang yang mengikuti tantangan dan sekaligus memasang taruhan. Bagaimanapun, pemenangnya bisa mendapatkan bagian tertentu. Jadi, semakin tinggi peluangnya, maka semakin tinggi bagiannya. Meskipun sebagian besar taruhan memberikan nilai poin kontribusi dalam ratusan poin, tapi Jonggu tidak tahu berapa banyak orang yang bertaruh di sini. Tetapi, semakin banyak peserta bertaruh, maka semakin tinggi bagiannya. Karena dilihat dari situasinya saat ini, jika Jonggu menang di dalam tantangan ini, Jonggu bisa mendapatkan setidaknya 100.000 poin kontribusi. Karena inilah mengapa Aula Budak Ashura sangat populer. Bagaimanapun, peluangnya sekarang telah mencapai 1:10. Jika Jonggu memasang taruhan 20.000 poin kontribusi, dan jika dia menang, dia bisa mendapatkan 100 poin kontribusi. Bagaimanapun, peluangnya sekarang telah mencapai 1:10. Jika Jonggu memasang taruhan 20.000 poin kontribusi, dan jika dia menang, dia bisa mendapatkan 100.000 poin kontribusi. Dengan poin kontribusi sebesar itu, dia dapat menggunakannya dengan bebas, bahkan dapat ditukar dengan hampir semua harta karun di Aula Orang Suci. 20.000 poin kontribusi, semuanya aku pertaruhkan untuk diriku sendiri, ucap Jonggu dengan dingin. Mendengar itu, dahi pria itu dipenuhi keringat dingin. Bagaimanapun, Jonggu juga berada di ranah kaisar keabadian. Baiklah utusan Jonggu, ucap bandar itu kembali. Setelah selesai berbicara, dia segera mengambil 20.000 poin kontribusi Jonggu. Kemudian, dia memberikan sebuah plakat kepada Jonggu. Dan itu adalah bukti taruhannya. Tepat ketika Jonggu memasang taruhan, Shen menggunakan transmisi jiwanya untuk melakukan percakapan dengan Jin Lidong. Kamu akan bertarung terlebih dahulu. Tidak masalah apakah kamu menang atau kalah. Tetapi, alangkah baiknya jika kamu kalah di dalam pertarungan, ucap Shoyan. Suara Shoyan tiba-tiba muncul di pikiran Jin Lidong. Mendengar itu, Jin Lidong pun segera menatap Shoyan dengan aneh. Meskipun kamu tidak yakin karena peluangnya tidak cukup tinggi, tetapi kamu harus sedikit berpura-pura. Jika kamu membuat pertarungan itu lebih menarik, maka itu akan semakin baik, ucap Shoyan yang melanjutkan. Setelah Shoyan berbicara, Jin Lidong pun mengerti maksud Shoyan. Dan itu membuat Jin Lidong pun berpikir bahwa tidak ada yang akan bisa mengalahkan Shoyan. Shoyan telah berpikir bahwa pertarungan terakhirnya akan melawan Tianjun. Jika Shoyan melawan Tianjun di langkah 9 Kaisar Keabadian, dan Shoyan hanya di langkah ke-5, orang-orang pasti berpikir tidak mungkin langkah ke-5 menang melawan langkah ke-9. Tapi kenyataannya, Shoyan sendiri sudah pernah mengalahkan Tianjun. Di sisi lain, Tianjun masih memikirkan kenapa dia menjadi budak, dan dia masih belum menemukan jawaban. Bahkan, tuannya sendiri adalah seseorang yang jauh lebih lemah daripada dirinya. Semua orang bersoraklah, ucap seseorang dari kejauhan. Begitu suara ini keluar, semua orang di kerumunan pun langsung berteriak dengan semangat. Sehingga mereka Begitu suara ini keluar, semua orang di kerumunan pun langsung berteriak dengan semangat. Sehingga mereka seperti ribuan ombak yang bergejolak yang menyapu seluruh Aula Budak Ashura. Pertarungan selanjutnya yang sudah kalian nantikan, para budak utusan Jinchang melawan budak utusan Jonggu, ucap komentator. Setelah mendengar itu, semua kerumunan pun semakin tidak sabar. Cepat, keluarkan budak yang akan bertarung, teriak para penonton. Mendengar suaranya yang akan penuh gairah, membuat semua orang pun menjadi semakin bersemangat. Bagaimanapun, mereka akan menyaksikan pertarungan antara budak dengan kekuatan keabadian. Dan hal ini sangat jarang terjadi pada hari biasa, karena hanya sedikit orang yang mau menantang para budak dengan kekuatan abadi. Bagaimanapun, kerugiannya akan sangat besar jika mereka kalah. Lihat ke depan, jangan tunjukkan rasa takut di matamu. Ikuti saja arahan dariku, ucap Shoyan. Saat ini, suara Shoyan muncul di pikiran Jonggu. Tepatnya, suara itu berasal dari jiwanya. Karena sekarang, tubuh Jonggu sendiri adalah milik Shoyan.
Jadi, Jonggu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah kemenangannya sudah pasti. "Majulah dan berikan aku pertarungan yang menarik," ucap Jonggu yang langsung berteriak dengan keras. Bahkan, matanya terlihat sangat tegas saat dia menatap Jin Lidong untuk memasuki arena pertarungan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.